Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga pada pagi hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak bila keluar rumah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita memasuki pembelajaran kedua dengan tema Asik bisa membaca Al-Quran, dan subtemanya melafalkan surah An-Nas. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu nggih, agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, sebelum kembali ke materi, guru akan memberitahu dulu kepada anak-anak tujuan pembelajaran pada subtema ini. Jadi tujuan pembelajaran pada subtema ini adalah anak-anak diharapkan 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling menasihati sebagai implementasi dari pemahaman makna Quran surat An-Nas. Yang 3. Melafalkan Quran surat An-Nas dengan benar. Nah, tahukah anak-anak tentang surat An-Nas? Oke, sebelum kita melafalkannya, mari kita mulai dengan tepuk tangan surat An-Nas. Siapa yang sudah tahu tepuk tangan An-Nas atau tepuk tangan Islami surat An-Nas? Oke. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Ini dia tepuk tangannya. Ikuti bu guru nggih. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke, bu guru ulang sekali lagi nggih. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke. Nah, nanti tepuk tangannya anak-anak ulangi sendiri di rumah masing-masing supaya lebih hafal lagi. Nah, tadi pertanyaannya Bu Guru, anak-anak sudah tahukah tentang surat An-Nas? Ini dia, surat An-Nas itu adalah surah yang artinya manusia. Surah An-Nas juga jumlah ayatnya ada 6. Surat An-Nas
diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas juga disebut surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena surat An-Nas itu diturunkan ketika Nabi Muhammad tinggal di kota Makkah. Surat An-Nas juga di dalam Al-Quran berada pada urutan ke-114. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, inilah lafal surah An-Nas. Nah, yang tadi kita ketahui surah An-Nas itu ada 6 ayat. Nah, sekarang kita belajar melafalkannya. Mulai dari Bu Guru perdengarkan kepada anak-anak bacaan lafal surah An-Nas mulai dari ayat pertama. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Nah, itu lafal atau cara membaca surah An-Nas. Bu Guru ulangi sekali lagi anak-anakku semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ya, anak-anakku semua, itu adalah lafal surah An-Nas dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Yang perlu anak-anak perhatikan di sini, pada surat ayat pertama itu ada qul a'udzu. Nah, di situ ada alif dan ain. Jadi kita harus membedakan makhorijul hurufnya. Di situ alif dan ain. Jadi jangan dibaca sama ya. Di situ ada qul a'udzu. Nah, di situ juga ada za, bukan za. Nah, harus berbeda ya makhorijul hurufnya. Ada alif dan ain berarti a'u, bukan a'u, tapi a'u ya. Di situ juga ada huruf za, bukan dibaca za, bukan qul a'udzu, tapi qul a'udzu birabbin nas. Nah, di situ harus berbeda baca makhorijul hurufnya, jangan disamakan. Oke, kita ke ayat yang kedua. Malikin nas. Nah, di sini di ayat kedua ini biasanya yang sering sekali Bu Guru dengar anak-anak membaca panjang huruf ma-nya. Nah, membacanya malikin nas. Nah, itu bacaan yang salah. Yang benar adalah malikin nas. Nah, itu yang benar. Ayat yang ketiga, ilahin nas.
sudah bisa semua. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini di ayat yang keempat ada misya. Nah, di situ itu ada hukum bacaan ikhfa. Nah, jadi selain kita memperhatikan makhorijul huruf, kita memperhatikan tanda baca, kita juga harus memperhatikan hukum bacaan yang ada di buku atau panduan ilmu tajwid. Nah, min syarri, dan di situ ada huruf sya, bukan sa ya, harus berbeda antara sya, sa dan juga sa. Nah, min syarril waswasil khannas, ada kho di situ, bukan ho. Nah, biasa ada bilang ho, ha. Nah, jadi di situ ada kho. Ayat yang kelima, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi, ada huruf za juga di situ. Allazi yuwaswisu fi. Nah, di sini biasanya anak-anak bukan tidak terdengar fi-nya tapi pi. Nah, biasa anak-anak membacanya allazi yuwaswisu pi. Nah, itu salah ya. Jadi makhorijulnya belum pas. Yang pas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas. Nah, jadi anak-anakku semua, sekali lagi yang harus diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran atau khususnya surat An-Nas ini, yang pertama yaitu makhorijul hurufnya, yang kedua tanda bacanya, ada tanda baca fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada tanwin, ada sukun, ada tasydid. Nah, itu harus diperhatikan. Selain itu juga kita harus memperhatikan panjang pendeknya, dan jangan lupa hukum bacaan yang ada di ilmu atau buku tajwid. Oke, anak-anakku semua. Nah, yang terakhir penutup. Di sini kita harus membiasakan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena kita mendapatkan pahala, kita harus membaca Al-Quran itu setiap hari. Nah, dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, menanamkan pada diri kita bahwa aku bangga dan aku senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nah, yang terakhir, membaca Al-Quran itu juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anakku semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.